Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ide Bagus Ipama Putra, bisa dipanggil Maha dengan NIM F2401231025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait program 5S atau seri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Program 5S adalah tools atau alat yang dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan teratur. Dari lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan teratur tadi, maka jika ada suatu ketidaknormalan atau anomali di lingkungan kerja, maka lebih mudah untuk diidentifikasi. Nah, kemudahan ini akan mempengaruhi bagaimana suatu standar di industri tersebut dilaksanakan. Hal ini tentunya akan berdampak pada proses-proses di industri selanjutnya, sehingga mempunyai standar mutu yang baik dan memudahkan para pekerja jika ada suatu masalah. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan mengimplementasikan bagaimana penerapan program 5S ini di meja belajar saya. Selamat menyaksikan. Bagian pertama yakni seri. Bagian ini memudahkan kita untuk menyingkirkan barang-barang yang tidak terlalu sering digunakan atau frekuensi penggunaannya jarang dengan memberikan label atau tag pada barang-barang tersebut, sehingga kita dapat menciptakan meja belajar yang bersih dan teratur. Kemudian kita juga bisa memindahkan barang-barang tersebut ke daerah khusus. Bagian selanjutnya adalah seiso. Bagian ini mewajibkan kita untuk membersihkan serta menjaga kebersihan dari lingkungan tempat kerja kita. Bagian ini sangat penting karena ketika kita memiliki ketidaknormalan pada lingkungan kerja, maka kita akan lebih mudah mengidentifikasi sehingga lingkungan kerja yang kita harapkan bersih dan aman akan terus tetap terjaga. Poin yang tidak kalah penting selanjutnya adalah Seiton atau set in order. Poin ini memberikan kemudahan bagi kita ketika membutuhkan atau ingin mengambil barang di meja belajar yang kita miliki. Pada contohnya, saya menggunakan beberapa pengklasifikasian terhadap barang-barang yang saya gunakan, seperti surat-suratan, alat elektronik, obat atau kebutuhan perawatan diri, buku dan alat tulis, serta kebutuhan sehari-hari. Dengan pengklasifikasian di meja belajar tersebut, saya lebih mudah untuk mendapatkan barang-barang yang saya inginkan sesuai dengan klasifikasi yang saya tentukan. Poin selanjutnya adalah Seiketsu atau standardize. Poin ini mewajibkan kita untuk menentukan standar yang kita inginkan dan harus kita lakukan kapan, sehingga memudahkan kita untuk memonitoring bagaimana pelaksanaan program 5S yang kita lakukan sejauh ini. Nah, pada salah satu contohnya saya menggunakan di spreadsheet di mana saya menetapkan beberapa kewajiban pelaksanaan serta status di mana ketika diwarnai warna hijau maka saya sudah melakukannya, dan jika belum melaksanakannya maka akan diberi warna merah. Poin terakhir dan tidak boleh dilupakan dalam penerapan program 5S adalah Shitsuke atau sustain. Poin ini menetapkan komitmen yang harus kita lakukan untuk menciptakan program 5S agar tepat dan sesuai dengan harapan kita. Berikut adalah keadaan meja belajar saya sebelum dan sesudah penerapan program 5S. Terlihat ada beberapa perubahan signifikan yang dapat mempengaruhi bagaimana kemampuan dan kemudahan saya dalam mengakses meja belajar yang saya miliki. Maka dari itu, penerapan dari program 5S merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam penerapan kualitas mutu, dimulai dari hal kecil yakni meja belajar yang kita miliki. Baik, seperti itu implementasi atau penerapan dari program 5S yang saya lakukan di meja belajar saya. Terakhir, dalam menerapkan program 5S ini, yang pertama kita harus komitmen dan yang kedua kita harus konsisten. Komitmen untuk menerapkan bagaimana tujuan serta apa yang akan kita dapat dari program 5S ini, dan konsisten dari apa yang kita lakukan terkait program 5S ini. Dengan dua hal ini, maka bagaimana dan apa yang kita harapkan dari program 5S yang kita terapkan, maka akan berdampak pada diri kita. Sekian dari saya, terima kasih.